Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Para jemaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore nanti menjelang maghrib insyaallah akan diadakan isbatu ru'yah dari Kementerian Agama untuk menentukan apakah esok hari mulai 1 Ramadan atau mungkin lusa. Tapi apapun hasilnya, ru'yah nanti sore, sebagai seorang muslim kita sudah punya keyakinan bahwa syariat puasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan hanya memindahkan jam makan kita. Makan pagi kita tarik ke waktu subuh, makan siang dan malam kita rapel di waktu maghrib. Maka siapa yang menganggap bahwa puasa hanya memindahkan waktu makan saja, itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atas, kecuali lapar dan dahaga. Yang paling penting bagi kita sebagai seorang muslim, ketika datang bulan Ramadan, kita harus bergembira, karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelatihan khusus, sekolah kehidupan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183 ketika Allah memerintahkan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Maka itu di dalam ibadah puasa sejatinya para jemaah yang dirahmati Allah, banyak pelajaran, banyak ilmu, banyak materi yang merupakan instrumen ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara eksplisit puasa agar kita jadi orang bertakwa, maka di dalam puasa Allah memberikan banyak pelajaran yang merupakan instrumen ketakwaan. Tapi sayang banyak di antara kita yang tidak bisa melihat itu. Kita menganggap puasa hanya ibadah rutin tahunan, yang mana itu mengistirahatkan lambung untuk bekerja setiap hari. Akhirnya puasa kita hanya memindahkan jam makan. Datang azan maghrib kita ucap alhamdulillah, tapi ketika datang azan isya kita ucap astagfirullah.
karena waktu makan belum cukup selesai antara maghrib dan isya. Karena sejak awal melihat hanya pindah jam makan saja. Padahal di dalam puasa ada salah satu instrumen penting untuk jadi orang yang bertakwa. Salah satu instrumen penting ketakwaan adalah nilai kejujuran. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah puasa yang dikatakan oleh ulama sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah yang tidak ada wujudnya, ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain selain kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah sholat ada bacaan yang kita baca, ada gerakan yang kita lakukan. Maka sulit untuk orang berdusta dalam sholat. Pura-pura sholat sulit dilakukan, karena orang hafal bacaan sholat, orang juga kenal gerakan sholat. Bayar sedekah juga sama, ibadah yang terlihat. Ada harta yang diberikan, ada fakir yang menerima sedekah tersebut, maka sulit untuk berpura-pura. Haji juga sama. Bahkan satu kampung tahu kalau kita berangkat haji, kita undang ratiban, kita undang walimatus safar. Maka sulit untuk berpura-pura pada ibadah yang ada wujudnya. Tapi puasa adalah ibadah yang tidak punya wujud. Ibadah hanya kita dan Allah, yang Allah saja yang tahu apakah puasa atau tidak diri kita ini. Maka ketika kita keluar rumah tidak ada yang tahu apakah kita sebelumnya makan atau tidak. Begitu juga orang rumah kita. Taunya mungkin kita sahur saja di rumah. Lalu setelah sahur pada subuh kita berangkat bekerja alasannya. Tapi kemudian di tempat kerja orang rumah, anak kita, istri kita tidak pernah tahu. Mungkin kita mampir di warung kopi, mungkin kita juga makan siang di tempat yang tertutup tidak terlihat orang. Ini ibadah rahasia. Maka pada ibadah yang tidak ada wujudnya, kita ditantang oleh Allah untuk berani jujur dalam ibadah puasa. Berani gak jujur puasa di waktu dan kondisi orang yang gak ada tahu. Karena untuk pura-pura puasa itu sesuatu yang sangat mudah kita lakukan, karena memang puasa itu sendiri tidak punya wujud. Kita tinggal pasang muka yang mungkin dilemasin, atau bibir yang dikeringin misalnya, atau badan yang sedikit dilemah-lemahkan, sehingga mengira orang kepada kita bahwa kita sedang puasa. Tapi ternyata sepanjang tahun, dan itu rezeki dari Allah, tidak pernah kita dapati saudara muslim berpura-pura puasa. Apa pesannya? Allah ingin memberikan pelajaran bahwa untuk pura-pura puasa bisa. Orang gak ada yang tahu, tapi kan Allah tahu. Iya sih, anak istri gak tahu kalau saya makan di warteg, tapi kan Allah tahu. Betul, teman kantor juga gak tahu kalau saya mampir ke warung kopi ngerokok sebentar, tapi kan Allah tahu. Kalau Allah tahu saya tidak berpuasa tanpa uzur yang jelas, Allah murka. Kalau Allah murka maka dapat dosa. Kalau kebanyakan dosa tentu susah masuk surganya. Allah mengajarkan dengan ibadah puasa nilai kejujuran. Karena itu instrumen penting bagi orang yang dikatakan sebagai orang yang takwa. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jujur itu mengantarkanmu kepada kebaikan. Kalau kalian tetap dalam kebaikan, itu akan mengantarkanmu menuju surga.
dan itu adalah ganjaran bagi orang yang bertakwa. Tapi sebaliknya kalau orang sudah berdusta, maka di kesempatan kedua dia akan berdusta lagi untuk menutupi dusta yang pertama. Di kesempatan ketiga dia juga pasti berdusta untuk menutupi dusta yang pertama dan kedua, seterusnya. Maka orang seperti ini sulit untuk dikatakan sebagai orang baik yang layak masuk surga. Maka itu puasa berisi instrumen ketakwaan, yaitu kejujuran. Maka maksud Allah Subhanahu wa taala dengan melatih kita selama 29 atau 30 hari agar nilai kejujuran itu nempel dalam diri kita, jadi pribadi, jadi jati diri. Di luar puasa pun kita berani jujur. Jadi pejabat pun pejabat yang jujur. Ya benar sih bawahan gak ada yang tahu. Tapi kalau saya korupsi, markup anggaran, nipu atasan, bohongin bawahan, gak ada yang tahu, tapi kan Allah tahu. Jadi mahasiswa pun jujur. Ketika harus memang bikin disertasi, tesis, skripsi, ya dosen sih nggak tahu kalau saya jiplak. Dekan juga nggak ngerti kalau saya plagiat. Tapi kan Allah tahu. Jadi pedagang juga begitu. Konsumen sih nggak tahu kalau saya malsuin timbangan. Pembeli juga nggak ngerti kalau saya nipu dalam takaran. Tapi kan Allah tahu. Puasa mengajarkan itu. Maka dalam sabda Nabi Muhammad yang lain, kata Nabi Muhammad, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang dalam puasanya tidak juga meninggalkan dusta, lagi puasa masih bohong, puasa masih nipu orang, puasa masih nilep, wal amala bihi, dan juga tidak juga meninggalkan perbuatan-perbuatan nipu, dusta dan seterusnya, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak lagi punya urusan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, tentang lapar dan hausnya. Allah enggak lagi punya urusan. Kenapa Allah sudah berlepas tangan dengan orang yang puasa tapi dusta? Karena dia telah merusak inti ajaran daripada puasa itu sendiri. Dia berpuasa padahal Allah ngajarin buat jujur, tapi jujurnya tidak diamalkan, akhirnya Allah tidak lagi punya urusan. Itu persis seperti orang ingin belajar Quran tapi nggak mau belajar tajwid. Orang mau pinter bahasa Inggris tapi ogah belajar grammar. Mau pengen pinter bahasa Arab tapi nggak pernah mau belajar nahwu shorof, itu mustahil. Maka puasa yang kita jalankan berpahala atau tidak tergantung seberapa kuat kita menerima tantangan Allah untuk berlaku jujur sepanjang hari-hari puasa. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan dan juga taufik untuk terus dalam ketaatan kepadanya dan berlaku jujur dalam puasa di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmadullahi hamdan wa nashkuruhu syukran. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أيها العباد أن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدس حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.